Emangnya nggak bisa kalau non-muslim itu menjadi anggota HMI? Jadi walaupun sebenarnya Mas, kalau kita ngomongin tentang kunci mengunci biar gak dikritik itu kan ya masukin aja kami mungkin ya Mas. Karena kan kami juga maju kemarin. Cuman ya memang ini melihat bahwa ya mungkin teman-teman GMN itu kurang suka sama kami Mas. Sebegitunya sampai tidak diberikan posisi mungkin. Wah, ini nih. Apa benar nih GMN ini nggak suka sama kami? Iya, mungkin bisa UGM ini adalah miniatur kecil dari Indonesia yang sebenarnya itu merepresentasikan semua nilai-nilainya, kulturnya dan lain sebagainya gitu. Nah kalau tadi ditanya kenapa sih sebenarnya kita mungkin bahasanya berpolitik kampus ya Mas, kenapa sih kita ngejar ketua BEM, kita ngejar ini itu dan sejenisnya? Sebenarnya jawabannya mungkin sederhana tapi kompleks di saat yang sama gitu Mas. Tapi faktanya kemudian ketika perang beneran di nasional yang jadi yang bukan aktivis. Jokowi nggak pernah aktif. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amroto di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang lingkungan, pejuang politik, pejuang cuan, pejuang cinta, dan pejuang mahasiswa. Nah kali ini saya kedatangan sosok pejuang gerakan mahasiswa dari Jogja ya. Jogja. Kebetulan sekarang sedang muibah ya dan dari Ketua Komisariat HMI Fakultas Ekonomi UGM. Oke. Nama singkatnya Dio, tapi nama lengkapnya kita tanyakan aja. Nah, mungkin perkenalan juga ya Mas. Nama saya Muhammad Renandio Wira Pratama. Tapi ya biasa dipanggil Dio atau Wira Mas. Jadi kamu itu ketua komisariat, ketua HMI di lingkup FEB. FEB itu Fakultas Ekonomi ya. Ekonomi. Nah, itu memang prosesnya pemilihan ya. Jadi mungkin ini Mas. Jadi kan kita di dalam HMI itu kan berorganisasi gitu ya Mas. Di dalam HMI itu juga atau dalam organisasi kan ada jenjang karir lah bisa dibilang. Ya, jenjang karir ya. Dari anggota jadi kepala divisi, dari kepala divisi nanti jadi pengurus inti atau misalnya sekum, bendum, ketum gitu. Jadi sebelum jadi ketua komisariat kamu jadi apa? Kepala divisi kaderisasi Mas. Kepala divisi kaderisasi yang bikin LK ya? Sama yang muter-muter FEB ngajakin orang buat masuk HMI Mas. yang membujuk rayu. Iya, yang paling sering ditolak Mas. Yang paling sering ditolak membujuk rayu para mahasiswa yang untuk dijebloskan ke HMI. Jadi kamu kompetitornya banyak dong. Pasti kan kompetitormu kalau dari GMNI pasti ada juga yang bagian rekrutmen dari kami, jadi kamu berkompetisi dengan mereka untuk pastinya Mas, karena kan kalau kita ngomongin tentang environment atau iklim aktivisme di dalam UGM itu sendiri kan persaingannya banyak ya Mas. Ada GMNI, ada HMI Dipo, HMI MPO, kemudian ada PEMKRI, ada PMII, ada IMM, dan lain sebagainya gitu Mas. Ada kami juga gitu. Dulu ada waktu HTI masih legal, namanya apa? Hizbul Tahrir ya Mas. Hizbul Tahrir kan ininya, tapi ada mahasiswanya juga waktu itu. Kalau di zaman saya udah nggak ada. Perubahan gitu. Sudah ditekan pemerintah sebenarnya. Iya, sudah nggak ada ya. Tapi kan ada IMM, ada PMII dan PMII, ada KMNU ada nggak? KMNU ada. KMNU saya dulu pernah. Jadi anggota Mas. Pendiri saya. Kalau saya ikut ini Mas pendaftarannya, tapi nggak lanjut lagi habis itu, cuma daftar doang. Iya. Kalau di UGM itu ya saya mendirikan. Oke, Dio. Jadi Dio ini di semester berapa sekarang? Saya sekarang semester 5 Mas, naik semester 5. Nah ini mau lagi lagi ibaratnya lagi aktif-aktifnya lah ya. Gitu. Nah kalau di UGM itu sebenarnya kalau itu kan ekstra kampus ya, kan ada intra kampus nih, intra kampus. Jadi kayak student government-nya lah ya. Benar, Mas. Itu kalau dulu itu kan sempat presidennya itu selalu dari kami gitu ya. 20 tahun Mas. 20 tahun ya. 20 tahun sih. Sebelumnya lagi ketika era Orde Baru sempat dari HMI terus HMI MPO itu berpuluh tahun juga. Gitu. Nah, sampai saya terakhir itu
Oh ya, sampai saya kalah nyalon presiden. Dulu saya kalah nyalon presiden. Oh, waktu ketua BEM dulu? Oh, betul. Jadi saya dulu nyalon dan nomor 2. Itu titik di mana waktu itu HMI kalah dengan kami. Nah, itu titik itu. Nah, kalau sekarang yang dominan atau yang menguasai secara politik di kampus dari mana? Jadi kalau kita ngomongin apa ya, baik lagi kan organisasi ini kan organisasi mahasiswa eksternal ya Mas. Yang nggak bisa dipungkiri juga salah satu hal yang dikejar itu kan memang nomor satu pastinya ideologi, prinsip, ajaran dari senior-senior, pun apa yang kita sama-sama percayai. Tapi kan yang kedua juga untuk kaderisasi ini berjalan kan mungkin bahasa kasarnya kekuasaan ya Mas. Jabatan di kampus, ketua atau apapun itu gitu Mas. Nah kalau kita ngomongin di FEB sendiri sekarang, alhamdulillah yang mungkin bisa dibilang dari semua organisasi mahasiswa eksternal yang mungkin paling subur tuh bisa dibilang HMI MBO gitu Mas. Di FEB? Di FEB. Nah. Jadi kan misalnya kayak GMNI, kami, dan lain sebagainya tuh bisa dibilang mungkin ada, tapi sedikit gitu Mas. Nah cuman perbincangan ini akan berbeda kalau kita ngomongin se-universitas gitu Mas. Se-UGM ya. Karena di UGM itu kan total mahasiswa dalam satu angkatan kan hampir 10.000 ya Mas. 10.000 satu angkatan. Kalau digabung dengan angkatan lain kan bisa 50.000 kali ya, UGM ya. Kalau nggak salah terdata tuh sekitar 45.000 Mas. 45.000, oke. Nah, balik lagi dari 10.000 per angkatan itu kan nanti dibagi jadi 18 fakultas dan ada 4 klaster gitu Mas. Jadi masing-masing fakultas dan klaster itu kan memiliki kultur, tipe dan lain sebagainya yang berbeda-beda gitu Mas. Jadi walaupun misalnya HMI itu tuh apa ya subur di ekonomi, FEB, di ekonomi, tapi bukan berarti itu tuh subur misalnya di Visipol atau misalnya itu teknik gitu Mas. Nah kalau kita ngomongin secara akumulasi ya Mas, sekarang di titik ini ya saya dari HMI MPO ya, dari FEB ya kita percaya bahwa kita yang paling subur Mas, UGM. Kalau kita ngomongin tentang kaderisasinya dan nggak cuman ngomongin tentang jumlah ya teman-teman, tapi kita juga ngomongin tentang pengawalan end-to-end-nya. Jadi dari bagaimana cara mengkadernya, kemudian di dalam itu digodoknya seperti apa, diajarin ilmu-ilmunya. Itu bukan, jangan-jangan cuma klaim aja karena kamu orang HMI lalu bilang HMI MPO yang paling subur. Soalnya dulu zaman saya itu malah kami yang paling subur. Oh, soalnya mungkin begini ya Mas. Ya mungkin ada benernya gitu Mas. Karena kan saya kan HMI MPO Mas. Pasti paling paham tentang apa yang saya lalui gitu Mas. Nah, cuman kita tuh memang bener-bener diarahkan gitu Mas. Diarahkan tuh bukan artian dipaksa, tapi kalau kamu tertarik hal seperti ini, kamu bisa lo hubungi ini, kamu bisa lo lewat sini. Nah, kalau yang saya lihat dari organisasi-organisasi ekstra lainnya gitu, itu tentu saja ada juga gitu Mas, hal-hal seperti itu. Cuman ada beberapa organisasi mahasiswa itu yang mungkin kalau salah satu unique selling point-nya HM itu, saya melihatnya tuh kita inklusif Mas. Kita bisa ketemu siapa aja, belajar dari siapa aja, belajar apa aja. Tapi ada juga kan mungkin tanpa menyebut nama ya Mas izin, ada organisasi mahasiswa yang dari awal itu diajarinnya politik gitu Mas. Oh, emang di HMI nggak diajarin politik? Politik itu dalam artian bener-bener apa ya, landasannya semuanya, maksudnya tuh orientasi dari organisasi politik itu praktis gitu. Politik praktis gitu Mas. Okay. Kalau di HMI itu kan kita ingin menciptakan kader ulil albab ya Mas. Dalam artian kan manusia yang bisa bermasyarakat dengan baik. Dia yang ketika nanti ditempatkan dalam masyarakat bisa amanah, bisa memimpin, mungkin bahasanya tidak korupsi, syidik dan lain sebagainya gitu Mas. Oke, kembali ke soal definisi subur dan tidak subur di UGM tadi. Itu kan kalau tadi dari soal sistem perkaderan dan sebagainya. Kalau definisi suburnya itu misalnya jumlah membersnya paling banyak untuk saat ini yang di level UGM itu apa? Kalau dari yang kita perhatikan di masing-masing fakultas, jadi kan kita ada pendataan nih Mas, kayak fakultas ini apa aja pun kita juga baik lagi ya Mas, karena kan kita berkompetisi ya Mas. Pastinya kan kita juga punya data kompetitor kita itu perkembangannya seperti apa. Dari data yang kita miliki itu memang kita melihat, kita percaya bahwa HMI MBO itu sekarang yang paling subur di UGM Mas. Dalam arti jumlahnya paling banyak? Kadernya. Jadi kita itu punya, kalau nggak salah tuh hampir semua komisariat itu kita punya Mas. Di 18? Di 18 itu. Mungkin, tapi sebenarnya kalau dihitung kita cuma punya, mungkin hitungannya 17 ya Mas. Karena kan SV itu kan nggak punya komisariat sendiri. SV? Sekolah vokasi Mas. Oh, D3 ya? D3, D4 Mas. D3, D4 ya. Jadi, vokasi itu dia jadi satu
Atau menginduk Mas. Ke S1-nya ya. Oke. Jadi misalnya teman-teman dari DEB, Departemen Ekonomika dan Bisnis, nanti dia masuknya tuh di HMI Komisariat FEB UGM, Mas. Oke. Itu kalau dari sisi jumlah kalian paling subur. Nah, yang kedua apa setelah HMI MPO? Yang dari sisi jumlah ya. Kalau kita ngomongin UGM sendiri ya, pun ya mau di sini pada teman-teman yang lihat mungkin ya, itu tuh dari kalau kita ngelihat secara objektif mungkin memang dari teman-teman GMNI gitu. GMNI paling kedua, terbanyak kedua, oke. Dan ini tuh menarik Mas, karena kalau kita ngelihat kan saya ya dengar cerita, baca-baca, kan pertempuran antara GMNI dan HMI itu kan udah terjadi dari tahun 60-an ya Mas. Selalu persaingannya itu. Ya. Teman-teman mungkin bukan persaingan ya, fastabiqul khairat lah ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Jadi memang persaingannya seperti itu. Jadi melihat konstelasi UGM yang 20 tahun kemarin itu didominasi kami, benar-benar kami. Jadi ibaratnya gini Mas, 20 tahun yang lalu itu kami kadang-kadang lawan HMI. Jadi bukan kami versus HMI GMNI, tapi kami kadang-kadang lawan HMI, kadang-kadang lawan GMNI. Tergantung lagi sumber yang mana ya. Tapi kalau sekarang kan semenjak mungkin era Covid ya Mas, dan dinamika yang ada di mungkin politik nasional juga kan ya Mas, pecahnya PKS dan Gelora kan pasti juga bersangkutan memperlemah kami ya. Dengan kami. Iya, jadi pecahnya PKS dengan Gelora, karena memang kami ini identik dulu identik dengan PKS ya, tapi kemudian setelah pecah ada Gelora, lalu kami pun tentu ada dua warna ya. Nah, oke, berarti sekarang kami itu bukan lagi yang paling banyak ya, tetapi yang paling banyak tadi HMI MPO, kedua GMI. Bagaimana dengan HMI Dipo? Nah, kalau kita ngomongin teman-teman Dipo, jadi kan kalau kita melihat mungkin ya Mas, kita ngomongin tentang kader itu kan kita ngomongin dua hal. Pertama kita ngomongin kualitas dan kuantitas ya Mas. Itu perlu saya akui dan perlu diapresiasi juga. Bukan kuantitasnya teman-teman HMI Dipo, tapi kualitasnya teman-teman HMI Dipo gitu. Dari segi intelektualitas mereka. Kualitasnya dalam arti mereka intelektualitasnya bagus, ngelit gitu ya. Jadi mungkin secara jumlah masih nggak sebanyak itu. Tapi secara intelektualitas tuh mungkin kalau saya bilang luar biasa gitu Mas. Nah mungkin kalau kita tuh ngejokes ya Mas, kan kalau kita tuh MPO FEB ya Mas, kalau kita tuh disuruh ngomongin konsep-konsep yang mungkin bahasanya tuh ndaki-ndaki itu kita nggak bisa Mas. Kita kan orang ekonomi ya konkret-konkret aja Mas. Padahal dulu biasanya MPO yang paling ndaki-ndaki kalau sekarang enggak ya. Kita apa ya langsung mungkin bahasanya kalau ini jokes-jokes apa ya teman-teman guyup gitu Mas. Itu kalau kita yang ndaki-ndaki dan sejenisnya tuh konsep-konsep politik dan sejenisnya tuh mungkin kurang gitu Mas. Kurang tuh dalam artian in a competition, tapi bukan kurang dari segi standarnya, tapi standar tentu saja kita tinggi gitu Mas. Cuman kalau dibandingkan mungkin di bawahnya sedikit gitu. Nah kalau teman-teman hukum, visipol, kan balik lagi studi mereka kan itu ya Mas. Mereka kan memang diajarin untuk mungkin bahasanya ya berretorika gitu Mas. Jadi dalam kemampuan mereka berretorika, mengkonsepkan suatu hal, dan yang ngomong itu luar biasa cerdas. Cuman atau jangan-jangan kalian itu mungkin sekarang udah jarang ngafalin yang istilah-istilah isme-isme itu aja kali. Fasisme, kapitalisme. Bacaannya mungkin sudah nggak kayak dulu lagi kali ya. Ya mungkin bisa jadi sih Mas, soalnya kan kalau kita ngelihat ya Mas, terutama di kurikulum ekonomika itu kan memang standarnya adalah dunia bisnis internasional gitu Mas. Jadi lebih banyak hal-hal yang sifatnya tuh mungkin bahasanya tuh konkret gitu Mas. Misalnya kayak Porter 5 Theory Law. Kalau dulu kan anak ekonomi baca filsafat, baca politik. Mungkin sekarang kurang kali. Udah ini tentu ya kalau kalian nggak baca politik ya pasti kalah lah dengan yang jurusan ilmu politik kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan di prakteknya belum tentu kalah kok. Orang-orang yang dari jurusan non politik juga bisa berpolitik nanti. Jangan khawatir. Siap Mas. HMI Dipo sudah. PMII. Nah kalau PMII itu menarik Mas. Jadi sebenarnya kalau di UGM kita melihatnya top 3 di mata kami ya, di mata saya mungkin secara individu, top 3 Ormex yang basisnya besar itu tuh memang HMI MBO, GMNI, dan HMI Dipo Mas. Selain 3 ini tuh memang ada
Tapi kadang kita nggak tahu orangnya siapa. Oh, jadi yang top 3-nya itu MPO, KMNI, Hemi Dipo. Oh, kami udah sedikit ya? Udah enggak, Mas. Jadi mungkin kalau kita dengar ceritakan zaman dulu banyak sekali, kalau sekarang tuh mungkin apa ya? Bahkan satu fakultas tahu ada 1-2 orang yang kami aja. Nah, ini buat alumni kami nih, ini warning nih. Jadi kadernya di UGM udah makin dikit, padahal dulu banyak mewarnai. Jadi kalian harus pinter tadi istilahnya bertempur nih untuk rebutan kader ya. Ditunggu. Nah, kemudian PMII, IMM gimana? Kalau IMM itu kurang lebih sama kayak PMII. Cuman kalau kita ya Mas, dari sebagai kader HMI ya, kita melihat PMII sama IM itu sebagai saudara jauh gitu. Dalam artian kita sering guyup juga sama mereka. Jadi sering diskusi ya juga. Karena kan satunya volumenya banyak, satunya jadi cenderung tidak berkompetisi ya. Cenderung tidak berkompetisi dan kan saya juga pernah beberapa kali ngobrol nih sama ketua cabang pun ketua ketua PMII atau IMM gitu. Mereka itu tidak mungkin bahasanya mengejar kekuasaan gitu, Mas. Kan kalau kita kan selalu berpikir bahwa Ormax itu wah ini ngejar jabatan, ngejar power. Cuman ketika saya berdiskusi dengan mereka, ya mereka berhimpun karena untuk sekarang ya Mas, mereka berhimpun dari ideologi mereka dan mereka kalau ada yang mau ngejar power tuh lebih kayak ya monggo kalau ada yang tertarik aja. Urus sendiri gitu. Urus sendiri. Enggak sebagai Ormax itu singkatan apa sih? Soalnya dulu saya nggak familiar. Belum ada. Kalau kita itu kan ada intra sama ekstern ya Mas. Oh, dulu kita bilangnya intra dan ekstra aja. Ormax itu singkatan dari? Organisasi eksternal organisasi eksternal mahasiswa. Oh, organisasi eksternal ya. Sebenarnya ya ekstra kampus lah ya. Oke. Selain tadi HMI MPO, HMI KMNI, HMI Dipo, kami, PMII, IMM, dulu KMKI, ya PMKRI, mungkin ini ya Mas. Kalau kita kan di FEP memang ada kadernya PMKRI atau KMKI. Cuman menariknya adalah ada salah satu mungkin junior saya gitu yang kita deket. Dia ini agamanya non Islam. Pada saat itu saya mengarahkan dia, Mas. Kamu kan nggak bisa masuk HMI. Kamu masuk KMNI aja. Nanti kita kalau kamu pengen BEM dan lain sebagainya, kita bisa ngobrol lah. Cuman wawasannya dia kan pasti terbuka ya Mas. Nah cuman yang saya agak kagetkan, bukannya dia daftar GMNI, tapi dia daftar GMKI. Kemudian saya tanya kepada teman saya ini, kok GMKI? Dan jawabannya menarik, karena dia menjawab bahwa ya bukannya gimana Mas, tapi saya percaya bahwa organisasi yang berbasis pada agama itu adalah organisasi yang benar. Jadi ada juga yang berpikir seperti itu Mas. Emangnya nggak bisa kalau non-muslim itu menjadi anggota HMI? Ada di ADRT-nya? Ada Mas. Jadi sesuai yang disampaikan sama Lafran Pane Mas, syarat ber-HMI itu cuma satu, yaitu syahadat. Jadi kalau dia itu tidak bersyahadat atau tidak mau bersyahadat atau tidak beragama Islam, maka dia tidak bisa menjadi kader HMI Mas. Soalnya saya minggu lalu ketemu dengan alumni HMI Manado, mantan ketua cabang. Katanya pada zaman dia tahun 80-an itu ada non-Islam ikut HMI, ikut basic training sampai selesai lulus. Ada kata. Dan orang itu sekarang jadi pejabat di Sulawesi Utara. Berarti di Manado. Masuk kami sekarang Mas. Hanya dekat memang. Jadi kami pun membanggakan yang bersangkutan. Saya lupa namanya, tapi menarik ya Mas. Menarik itu. Kalau kita kan taunya nggak boleh ya Mas, tapi kalau misalnya memang disepakati bahwa boleh ya. Atau barangkali zaman itu ADRT-nya beda kali, ADRT-nya. Tapi kan bagus juga bisa inklusif. Nah, KMNU. Kalau KMNU itu kalau kita melihatnya Mas, jujur KMNU itu malah kita melihatnya tuh subur. Bahkan banyak kader HMI, kader GMNI, kader Dipo, MPO yang itu tuh masuk ke KMNU. Cuman KMNU kan bergerak dalam, kalau yang saya lihat ya dalam pandangan saya yang subjektif ini, bergerak dalam ketakwaan mereka gitu Mas. Tidak berpolitik. Tidak berpolitik, lebih ke syiar Islam mereka gitu Mas. Ya tahlilan, sholawatan. Ya saya cerita dikit KMNU. Jadi saya dulu termasuk yang mendirikan awal KMNU. Waktu itu sederhana. Sederhananya itu adalah
adalah kan gini, kalau kita jadi mahasiswa di UGM itu pasti sudah langsung terkotak-kotak nih, yang masuk HMI, masuk kami, masuk IMM, masuk itu tuh udah langsung masuk ke kotak-kotak politik masing-masing. Jadi seperti kalau mungkin ekstra itu kalau di kampus seperti partai politik lah ya, sudah terkotak-kotak gitu ya. Nah, tapi waktu itu kan saya berpikir, lah kan sebenarnya semua mahasiswa itu background, yang muslim backgroundnya pasti dua, kalau nggak Muhammadiyah ya NU, kalau nggak NU Muhammadiyah kan gitu. Ya, benar. Nah, yang mahasiswa NU itu nyebar di mana-mana, ada di HMI, ada di PMI, ada di kami ada, yang Muhammadiyah juga begitu kan. Waktu itu saya sebagai orang NU itu ikut HMI itu seperti dijudge gitu kan. Kenapa nggak ikut PMI? Kenapa ikutnya HMI kan gitu? Wah, kamu ikut. Nah, akhirnya itulah kemudian bikinlah KMNU. KMNU. Jadi ini adalah organisasi yang basis kulturnya NU, nggak berpolitik di intrakampus, tapi yang ikut situ. Anda mau masuk ikut di HMI boleh, KMNI boleh, di IMM tentu enggak ya, di PMI boleh gitu ya, tapi kemudian ketemunya di situ gitu. Jadi akhirnya berkembang dan rupanya masih eksis sampai sekarang ya. Keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Iya, kalau saya dulu bukan keluarga mahasiswa Nunut Urip. Karena cari makan gratis. Ya, anyway, oke. Nah, berikutnya kalau tadi kan dari sisi jumlah anggota. Subur dalam arti jumlah anggota. Nah, sekarang definisi subur dari sisi politik di intrakampus. Kalau sekarang yang dominan apa? Atau yang berkuasa lah kalau. Ya balik lagi, walaupun kita kan mungkin bersaingan dan sejenisnya, kan kita juga perlu objektif gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin power secara di kampus, tentu saja ya pemenang ketua BEM UGM yaitu teman-teman presiden kan berarti. Ini kan presiden UGM kan, ketua Presma gitu. Presma ya. Presiden mahasiswa itu dari teman-teman UGM. Mungkin kalau Mas Nugroho nonton paling powerful untuk sekarang Mas. Oke. Jadi yang penguasa politiknya sekarang GMNI. Oke. Namanya masih presiden atau ketua BEM? Jadi nomenklaturnya itu kemarin diubah Mas. Nah, ini menarik. Ketika kita ngomongin ini kan mungkin zamannya Mas ada dulu Mas. Jadi ada perkumpulan mahasiswa yang mungkin bisa dibilang sangat idealis, yang itu tuh sangat mengkritisi konsep negara mahasiswa Mas. Jadi mahasiswa nggak boleh di atas mahasiswa. Kok kamu di TV? Kenapa sih kamu di TV? Kan kamu nggak layak. Oh, kamu sebagai ketua BEM, tapi kan kamu nggak merepresentasikan kita. Nah, golongan ini dulu tuh ada, dan mereka ingin membubarkan BEM Mas pada saat itu. Cuman ketika kita kan kalau mau ngobrolin itu kan kita bawa ke kongres ya Mas. Kalau nggak salah itu tuh di kongres kongres akhir tahun, akhir kepengurusan. Pada saat itu memang upayanya tuh untuk membubarkan BEM UGM, namun tidak berhasil karena ada kalangan pengurus BEM yang itu tuh berdebat di sana Mas. Jadi yang berhasil dilakukan adalah pengubahan nomenklatur dari presiden mahasiswa menjadi ketua BEM UGM, which is sebenarnya kembali ke asal itu. Kembali ke asal. Iya. Jadi dulu tahun 70 itu namanya Dewan Mahasiswa, lalu kemudian singkat cerita ada peraturan NKK-BKK, lalu kemudian diubah, menjadi Senat dan Badan Eksekutif ya, dan kemudian BEM itu kan. Lalu makanya memang tergantung penguasa. Berikutnya setelah supremasi HMI MPO di UGM waktu dikalahkan oleh supremasi kami, berubah istilahnya menjadi presiden. Nah, tren presiden UGM itu kan ketika kami banyak menguasai kampus-kampus waktu itu. Itu nama-nama ketua BEM berubah di berbagai kampus, itu berubah termasuk di UGM menjadi presiden mahasiswa. Berarti nomenklatur tersebut tuh ada di zamannya kami ya Mas? Iya, di era supremasi kami. Nah, kemudian waktu zaman saya masih BEM. Nah, setelah saya baru presiden. Kemudian sekarang berarti berubah lagi ini karena yang berkuasa sudah tidak lagi kami, tapi berubah-ubah. Nah, tapi kan ini presidennya GMNI, kabinetnya. Nah, ini mungkin cukup menarik ya teman-teman. Tanpa menjelaskan terlalu banyak mungkin ya Mas. Tapi tentu saja kan di dalam BEM itu pasti bakal ada warna ya. Jadi
di dalam kabinet yang sekarang walaupun penguasanya itu bisa dibilang GMNI, tapi kan istilahnya kalau di UGM kan kita manggilnya masih Menko ya, Menteri Koordinator atau Waka gitu, Wakil Kepala. Kemudian nanti ada Korbit, Korbidang, di bawahnya kan masih Menteri ya nomenklaturnya. Nah, kebetulan ya memang ini tuh variatif. Cuman yang pasti adalah di sana HMI MPO itu direpresentasikan secara besar lah gitu. Di dalam kabinet ya. Kabinet, jadi ini gitu. Mungkin negosiasi politik nih ya. Ya mungkin bisa begitu atau mungkin ya kita diam-diam bergerak. Atau waktu pilpresnya, pilpres istilahnya, bukan pilpres, apa ya? Pemira di UGM kemarin mungkin ya berumah ya. Itu ada kandidat dari GMNI yang menang ini, tentu ada juga dong kandidat dari HMI MPO. Jadi yang kandidat dari HMI itu dapat suara nomor berapa? Nomor 3 Mas. Nomor 3? Tapi kenapa di kabinet paling banyak? Nah, jadi ini menarik ya, berarti mungkin untuk menjawab langsung itu kan berarti kualitas kader-kader HMI MPO itu kan tidak diragukan lagi Mas. Nah tadi katanya masih kalah dengan tipu intelektualnya. Ketika kita ngomongin jabatan menteri itu kan berarti jabatan yang mengurusin teknis ya Mas. Kalau kita ngomongin tentang misal intelektualitas dalam debat, oke lah mereka menang. Tapi kalau kita ngomongin misalnya secara birokratis, sistematis, jadi lebih ngerti teknokratik gitu ya. Lebih ngerti teknokratik. Jadi sekarang HMI punya banyak menteri ya. HMI Dipo punya juga. Punya 1. Gimana dengan ormas yang lain? Jadi kalau setahu saya itu sebenarnya ini kebetulan ada Pak Menteri ya di sini ya. Ada menterinya ikut. Halo Pak Menteri. Menteri. Nah, cuman setahu saya itu dari yang saya ingat itu Menteri apa tadi? Ini Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif. Nah, namanya Faris Ahlul. Faris Ahlul ya. Terima kasih Faris Ahlul sudah datang. Jadi ini Menteri Ekonomi Kreatif PMUGM ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomongin representasi di kabinet itu memang ada HMI, yang saya tahu ada HMI, ada GMNI, ada Dipo, sisanya itu non Ormex mungkin bisa dibilang. Jadi kayak PMI, yang saya tahu ya Mas, PMI, IMM, dan kami itu tidak ada representasinya. Oh iya. Jadi walaupun sebenarnya Mas, kalau kita ngomongin tentang kunci biar gak dikritik itu kan ya masukin aja kami mungkin ya Mas, karena kan kami juga maju kemarin. Cuman ya memang ini melihat bahwa ya mungkin teman-teman GMN itu kurang suka sama kami Mas, sebegitunya sampai tidak diberikan posisi mungkin. Wah ini nih apa bener nih GMN nggak suka sama kami? Iya mungkin bisa jangan gitulah. Ini kan Mas Menteri, mahasiswa. Gimana kalau kata Mas Menteri? Tapi secara politik kan itu ya. Politik. Ini kan perebutan kekuasaan ya. Dan ini juga sih Mas, kan kita mahasiswa ya Mas. Jadi walaupun mungkin secara politik itu kita gontok-gontokan, kita saling ngajuin kandidat dan sejenisnya. Cuman ya biasanya kalau kita chat, ayo Mas ngopi, ayo Mas ngobrol ya serawung. Jadi kalian kayak seperti Indonesia aja ya, para politisi walaupun di TV rame, di belakangnya ngopi bareng kan ngopi gitu. bareng. Tapi memang harus begitu. Nah, aduh saya lupa tadi. Pertanyaan berikutnya gini, sebenarnya ini kan seperti apa namanya sebuah negara, kampus ini kan, ada partai-partai yang berpolitik. Nah, kalian sebagai Ormex itu sebenarnya ngapain sih berpolitik di kampus? Ngapain rebutan presiden atau ketua BEM itu? Apa sih tujuannya bagi dalam perspektif misalnya kamu sebagai ketua HMI di Komisariat Ekonomi? Nah ini cukup menarik Mas, karena dulu hari pertama saya masuk kuliah itu kan ada pengisian materi ya Mas. Disampaikan oleh pengisi materinya bahwa Indonesia ini itu adalah UGM ini adalah miniatur kecil dari Indonesia yang sebenarnya itu merepresentasikan semua nilai-nilainya, kulturnya dan lain sebagainya gitu. Nah kalau tadi ditanya kenapa sih sebenarnya kita mungkin bahasanya berpolitik kampus ya Mas, kenapa sih kita ngejar ketua BEM, kita ngejar ini itu dan sejenisnya, sebenarnya jawabannya mungkin sederhana tapi kompleks di saat yang sama gitu Mas. Sebelum mungkin saya menjelaskan ya Mas, kita kan juga melihat ya cerita-cerita zaman dulu. Kita semua tahu bahwa misalnya Pak Anies Baswedan itu kan dulu ketua Senat. Kita juga tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo itu dulu aktif di gelanggang mahasiswa. Kita sebagai aktivis itu paham betul akan itu. Pun kita juga mendengar cerita-cerita bahwa ya senior-senior ini tuh berkompetisi di dalam apa namanya mungkin politik kampus itu tadi. Karena pada proses perpolitikan kampus itu kan adalah proses mungkin
kreatif proses ya bisa dibilang Mas. Kita problem solving. Misalnya kita udah bangun pasukan, kita belajar cara ngader. Nggak cuma belajar cara ngader, kita belajar cara ngerawat. Oh kita kadang-kadang ditolak, kadang-kadang kita malah diejek-ejek, dikata-katain, wah ini kelompok orang jahat ini dan lain-lain gitu Mas. Kemudian kita juga menghadapi banyak problem. Kemudian pasukannya sudah terbangun, kita mau maju, pas maju kita ada lawan, kita serang-serangan di sosial media, kuat-kuatan mental. Dulu saya 1 hari setelah dilantik ketua HM itu langsung diserang Mas di Twitter. Jadi langsung di framing sebagaimana rupa, tiba-tiba rame, nama saya tersebar terus di, mungkin bahasanya tuh digibah satu fakultas. Ya apakah itu tuduhannya benar? Ya isu-isu buatan aja. Cuman kan teman-teman tuh percayanya itu benar Mas. Jadi ini sebagai sarana latihan ya. Sarana latihan tadi perang-perangan itu ya. Perang-perangan. Tapi faktanya kemudian ketika perang beneran di nasional yang jadi yang bukan aktivis. Jokowi nggak pernah aktif. Itu iya kan? Sangat menarik sebenarnya itu Mas. Tapi kalau kita melihat ya Mas, yang jadi presiden kan malah militer lagi ya Mas. Kalau sekarang militer, tapi Pak Jokowi memang pernah aktif di BEM, pernah aktif di HMI, FGMI, nggak pernah. Nah sebenarnya ini menarik sih Mas. Tapi mungkin sebelum ke sana ya Mas, kita tuh melihat bahwa kemarin sebenarnya 3 calon itu ya di mata kita sebagai aktivis dan sebagai sivitas UGM, kita melihat bahwa 3 calonnya itu sebenarnya karya UGM semua. Siapa yang meragukan ke UGM-annya Mas Anies? Siapa yang meragukan ke UGM-annya Pak Ganjar? Pun ya kita semua tahu lah, pemilu kemarin itu Pak Prabowo itu dibantu oleh siapa saja gitu. Pun kalau kita ini kan ini kebanggaan orang UGM aja nih. Iya, nasionalisme UGM-nya muncul. Kalau saya orang tentara, Pak Prabowo tentara bukan UGM. Pandangan sivitas. Nah, kalau kita melihatnya tuh misalnya kalau dalam kasus Pak Jokowi ya, Mas, kita melihatnya ya walaupun beliau itu mungkin ya bisa bahasanya bukan aktivis, tapi kita melihat bahwa orang-orang di belakangnya tuh ya orang-orang yang melalui proses seperti kita gitu misalnya Pak Pratikno. Kemudian kita juga ya apapun pandangan orang terhadap Pak Pratikno, tapi kita tahu beliau itu prosesnya seperti apa dulu di UGM. Pun kita juga melihat, kalau nggak salah kan menteri dari UGM itu kan ada 7. Menteri dari HMI, dari univ-univ manapun itu juga ada 7. Maksudnya bisa dilihat bahwa dari 2 faktor itu aja, ternyata aktivisme, ternyata learning proses yang seperti ini, ternyata pembelajaran seperti ini tuh bisa membuahkan hasil. Tapi apakah penghasilan, apakah akan 100% kita jadi seperti Pak Jokowi mungkin atau senior-senior lainnya? Enggak, tapi prinsip kita kan yakin usaha sampai. Ya, artinya dari sini kan berarti pelajarannya adalah sebenarnya di organisasi ekstra apapun, ya di ormex apapun itu sebenarnya secara garis besar kan punya fungsi yang sama kan? Benar. Fungsi yang sama sebagai wahana untuk latihan ya, menambah diri. Nah, ya itu kan berarti kalau saya lihat itu pertanyaan saya itu kan soal kenapa sih berpolitik kan begitu. Kan sebenarnya kalian rebutan anggota juga kan? Benar, kader. Nah itu kan jadi mungkin kan kalau jadi presiden nanti bisa keren lalu yang masuk ke GMNI banyak gitu kali ya. Jadi ya anyway, tapi terima kasih dia di waktu yang singkat ini sudah diskusi. Ya tentu tidak bisa menggambarkan semuanya karena waktunya sangat pendek, dan ini adalah sekilas tentang apa yang terjadi di gerakan mahasiswa di UGM ya terutama, dan semoga bisa memberikan informasi bagi audiens khususnya. Dan mungkin terakhir ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa. Mungkin ini ya teman-teman, di luar dari apa yang disampaikan tadi kan mungkin audiensnya ini kan nggak cuma UGM ya Mas, tapi mungkin dari UIN, dari ini yang nonton ribuan nanti, dari Undayana dan lain sebagainya. Pesannya itu sederhana teman-teman, bahwa kita ini kan, kalau menurut saya ya, kita ini kan di sini kan aktivis ya. Apa yang diperjuangkan kita kan sebenarnya mungkin tadi udah disampaikan oleh Mas Kozin. Intinya kan itu sama. Bagaimana sih cara kita berproses di sana? Bagaimana sih cara kita tuh memperjuangkan prinsip-prinsip kita? Bagaimana sih kita tuh memperjuangkan value-value kita dan lain sebagainya? Cuman pada prosesnya tuh terkadang ada suatu hal yang sifatnya tuh mungkin bahasanya mungkin bukan dendam ya, tapi mungkin melambangkan itu gitu. Sederhananya adalah jangan sampai
suatu pembelajaran kita ini kan kita di dalam suatu environment yang sebenarnya kita tuh dilimpar untuk belajar di sana. Jangan sampai dalam proses pembelajaran ini tuh malah kita menciptakan suatu yang sifatnya tuh harmful. Misalnya kayak apa black campaign, di mana kita apa ya masa untuk mengejar kursi di kampus kita melakukan fitnah yang luar biasa atau kekerasan, atau kekerasan dan lain sebagainya. Kita lihat ini ya sebagai ya udah kita belajar bareng. Nanti habis kita misalnya kompetisi dan lain sebagainya, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng dan lain sebagainya. Karena kalau buat kita di mata teman-teman, ini pandangan saya sebagai Sivitas UGM, kita melihat bahwa ya yang nanti bakal bareng-barengin kita tuh nggak cuman yang ada di kanan kiriku di HMI aja, tapi yang ada di GMNI juga, yang ada di kami juga, yang ada di PMII juga, yang ada di IMM juga. Jadi harapannya kan mungkin prinsipnya gini, kita kan belum sukses ya teman-teman. Kita kan mungkin bahasanya belum melenting gitu. Karena kita itu masih ada di poin seperti itu, maka silaturahmi itu harus dibangun. Karena kan balik lagi, prinsipnya kita nggak tahu siapa yang bakal sukses duluan. Jangan sampai nanti ketika apa ya, tidak adanya silaturahmi ini tuh bisa menghambat kesuksesan kita di masa depan. Dan harapannya kita sebagai mahasiswa tuh bisa apa ya, sukses bareng-bareng gitu di masa depan, ya dimanapun itu, sebagai pembisnis, sebagai akademisi, pun sebagai politikus. Oke. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Itulah pesan-pesan menarik ya dari Dio, Ketua HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UGM. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar hal-hal baru yang kita dapatkan lewat obrolan di podcast ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi tersebar kemana-mana. Dan semoga pembicaraan kita hari bisa menjadi inspirasi ya buat kita semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Muhammad Khozin Amrullah, host podcast Pejuang kali ini. Sampai jumpa dan pejuang bukan hadapi.